Stellar Transformations, episode 46. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Karena diselimuti cahaya hijau, luka di tubuh ikan ungu itu pulih dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, ia telah pulih sepenuhnya. Hebatnya, ia tampak tidak pernah terluka. Kak Lier sungguh hebat, kata gadis kecil dengan sisik ikan keemasan di antara alisnya dengan gembira. Setelah pulih kembali, ikan ungu itu pun berenang mengelilingi Nona Lier dengan anggun. Ia menatapnya dengan lembut dan mengkritik, Yanzi, sekarang kau seharusnya tahu betapa hebatnya hiu itu, kan? Nanti jangan pamer lagi. Ikan ungu itu menggerakkan mata kecilnya sambil mengepakkan ekornya tanpa henti seperti anak kecil yang manja. Nona Lier tersenyum. Setelah itu, ia menoleh ke arah Qin Yu, sedikit tercengang, tetapi kemudian ia langsung berkata sambil tersenyum, Tuan Liu Xing, mengapa Anda menatap saya? Mungkinkah ada noda di wajah saya? Ada nada humor dalam nada bicaranya. Ah, Qin Yu terkejut. Ia lalu menenangkan diri sejenak dan berkata, Nona Lier, hanya saja ketika saya melihat Anda memberikan perawatan beberapa saat yang lalu, saya benar-benar kagum. Energi hijau itu tampaknya memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Tak disangka, ternyata sangat efektif dalam menyembuhkan luka. Diam-diam dia menghela napas lega dan tidak dapat menahan rasa kagumnya kepada dirinya sendiri karena mampu memikirkan jawaban dalam sekejap. Nona Lier berkata sambil tersenyum santai, energi hijau ini sebenarnya adalah keahlian khusus klan saya. Orang luar tidak bisa mempelajarinya. Energi ini memang sangat efektif dalam mengobati luka fisik. Selama pasien masih hidup, energi ini selalu dapat menyembuhkan mereka hingga kembali sehat. Wah, sungguh menakjubkan, kata Qin Yu buru-buru. Sambil tersenyum, Nona Lier lalu berbalik dan kembali ke kamarnya. Qin Yu tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Tadi ia secara tak terduga terpikat oleh sikap Nona Lier saat memberikan perawatan dan hampir mempermalukan dirinya sendiri, tetapi untungnya ia mampu bereaksi cepat. Hei, kakak Qin Yu, bertarunglah lagi denganku, oke? Kata Hou Fei sambil tertawa sambil mengacungkan tongkat hitamnya. Saat ini, Qin Yu sedang tidak ingin melawan Hou Fei. Lagi pula, jika ia bertarung dengan binatang Dewa Yuanying tingkat menengah ini, bukankah ia hanya mencari celaka? Meskipun ia suka bertarung, ia tidak ingin dipukuli. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, Qin Yu telah berada di jurang selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, ia sesekali berlatih tanding dengan Hou Fei ketika ia haus akan pertarungan, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih transformasi bintang dan teknik rahasia Xiumo, kegelapan utara. Ada juga kegiatan yang ia nikmati di waktu luangnya, yaitu mendengarkan sitar. Ia tak bisa menahan diri untuk mengakui bahwa ia pasti sangat beruntung bisa mendengarkan musik Nona Lier, bahkan sekali saja. Ia bisa mendengarkan musiknya begitu lama hanya karena Paman Lan dan Nona Lier terlalu baik padanya. Menurut Hou Fei, bahkan Hou Fei pun tidak diizinkan tinggal di rumah bambu ini. Hou Fei juga tidak mengerti mengapa orang luar seperti dia bisa tinggal di rumah itu. Qin Yu sendiri merasa Paman Lan telah memperlakukannya dengan cukup baik, dan Nona Lier juga sangat baik kepadanya. Tentu saja, Nona Lier juga sangat baik kepada semua binatang iblis di jurang, jadi kebaikannya terhadapnya tidak selalu berarti apa-apa. Namun, Paman Lan berbeda karena ia memperlakukan binatang iblis dengan sangat tegas dan serius. Bahkan binatang suci Yuanying tingkat menengah pun tak bisa hidup di dalamnya, tapi mereka mengizinkanku. Mungkinkah karena aku juga manusia? Setelah merenungkan hal ini, ia hanya bisa memberikan jawaban ini. Sebenarnya ada jawaban lain di lubuk hatinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa niat Paman Lan dan Nona Lier begitu buruk. Jawabannya adalah, mereka ingin mencuri air mata meteoriknya. Qin Yu masih tidak tahu kapan ia diselamatkan dan dibawa ke tempat ini, dan seberapa parah lukanya telah sembuh ketika Nona Lier melihatnya. Jika Nona Lier tahu bahwa ia menderita luka fatal, ia pasti bisa mengetahui bahwa ia memiliki harta karun berdasarkan fakta bahwa ia sekarang telah pulih sepenuhnya. Meskipun orang lain tidak dapat mendeteksi air mata meteorik karena sudah menyatu dengan tubuhnya, mereka masih dapat menduga bahwa ada harta karun dalam dirinya. Semoga Nona Lier dan Paman Lan begitu baik padaku, bukan karena air mata meteorik. Jauh di lubuk hatinya, Qin Yu masih sedingin es dan teguh. Ada tekad yang melimpah dalam darah setiap pria klan Qin. Dan Qin Yu, yang telah hidup sendiri sejak kecil dan hampir tak pernah merasakan kasih sayang ibunya, kini menjadi semakin tangguh dan juga semakin jantan.
Di lubuk hatinya, dia selalu waspada terhadap dua Siuxianis misterius ini. Ia menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Setelah memendam pikiran itu di lubuk hatinya, ia segera menenangkan diri dan mulai berlatih teknik rahasia Siumo, Kegelapan Utara. Teknik ini adalah prioritas utamanya saat ini. Sekalipun dia dapat melarikan diri ke Pulau Siuxian, jika Tuan Gua Merah Darah, Cahong, mengejar ke pulau ini, dia tetap tidak akan dapat lolos dari kematian. Ada beberapa alasan mengapa hal itu akan terjadi. Pertama, para Siuyaois bawah air jauh lebih unggul daripada Siuxianis dan Siumoa dalam hal kekuatan keseluruhan, jadi, aliran Siuxian biasa mana yang berani melawan seseorang yang menguasai area radius 8 juta li seperti Cahong. Kedua, bahkan jika dia bisa masuk ke Pulau Siuxian, penduduk pulau itu belum tentu akan menerimanya. Lagi pula, menghadapi Cahong, bagaimana para Siuxianis itu berani menyinggung Cahong untuk menyelamatkannya? Kesimpulan dari kedua poin ini adalah dia harus mempelajari Kegelapan Utara. Tidak ada cara lain karena dia telah membuat Cahong marah dengan membunuh Cage. Ruang di dalam kepala Qin Yu bagaikan kabut tanpa batas. Energi spiritualnya, yang non-fisik, mengambang di dalamnya. Qin Yu dapat merasakan energi spiritualnya, 10% terluarnya berada di bawah kendalinya dan karenanya sepenuhnya stabil. Namun, sisa energi spiritualnya benar-benar kacau. Entah membentuk pusaran air, atau mengalir sangat cepat, atau saling bertabrakan. Jiwanya, yang berbentuk cakram, berada di tengah area tersebut. Berbagai percikan listrik berkelok-kelok dan menyambar di sekitar jiwanya. Benang energi bintang yang sangat lemah mengalir ke kepalanya. Qin Yu tidak berani menyalurkan terlalu banyak energi bintang ke dalam kepalanya karena, bagaimanapun juga, semakin banyak energi, semakin sulit dikendalikan. Oleh karena itu, ia berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan energi bintang sesedikit mungkin, hanya menarik seutas benang saja. Namun, meskipun ini hanya seutas benang energi bintang, ia tetap tidak dapat menggabungkannya dengan energi spiritual. Bereksperimen lagi dan lagi. 6 jam berlalu begitu cepat. Qin Yu bahkan tidak tahu berapa kali ia telah bereksperimen selama 6 jam terakhir. Ia terus-menerus gagal, seolah-olah sedang memasukkan benang ke dalam jarum. Setelah 6 jam berturut-turut gagal berulang kali, bahkan orang yang baik hati seperti Qin Yu pun merasa kesal. Sebenarnya ini juga merupakan metode untuk melatih pikirannya. Aku gagal lagi. Sudah setengah bulan, kapan aku bisa berhasil mempelajari Kegelapan Utara ini? Mungkinkah kalau aku tidak berhasil, aku harus terus-menerus mengerut seperti kura-kura? Ada sedikit amarah di matanya saat ini. Mengapa dia meninggalkan benua Qianlong? Mungkinkah alasannya selain untuk menapaki jalan latihan yang tak berujung? Dia ingin menjelajahi dunia Siuzen secara terbuka dan mengesankan, bukan bersembunyi untuk menghindari musuh. Ting, senar sitar bergetar, musik sitar meninggi. Nona Lier mulai memainkan sitarnya lagi. Mendengar suara-suara ini, Qin Yu menepis rasa marahnya karena tidak mampu mempelajari Kegelapan Utara dan menutup matanya untuk menikmati musik yang menyentuh jiwa dengan tenang. Ketika musik itu berhenti, ia masih tenggelam dalam sisa-sisa cahaya setelah mendengarkannya. Liu Xing, Paman Lan melangkah mendekati Qin Yu. Melihat Qin Yu bertingkah seperti ini, ia langsung tertawa terbahak-bahak. Astaga, musik liar benar-benar membuatmu terpesona seperti ini. Kau benar-benar, Paman Lan, hanya musik nona liar yang bisa membuatku terpesona seperti itu. Aku tak akan terpesona oleh maestro sitar biasa, kata Qin Yu sambil tersenyum. Mata Paman Lan berbinar, oh, pemain sitar lain tidak bisa memikatmu. Begitu, jadi kau hanya terpesona oleh musik nona Lier. Katakan dengan jujur, nak, apa kau tertarik pada Lier? Tanyanya bercanda, itu konyol. Namun Qin Yu tidak tegang. Paman Lan tersenyum, aku cuma bercanda. Jangan dianggap serius, nak. Qin Yu cemberut sambil tersenyum, tetapi tidak menjawab. Ekspresi Paman Lan tiba-tiba berubah serius. Liu Xing, kita sudah banyak mengobrol selama ini, jadi kamu pasti tahu aku orang seperti apa, kan? Jarang sekali melihatnya serius seperti ini. Melihat Paman Lan seperti ini, Qin Yu juga menjadi serius, berkata sambil mengangguk, Paman Lan, jika Anda memiliki masalah, tolong ceritakan semuanya kepada saya. Paman Lan berkata dengan nada memperingatkan, aku peringatkan kau, Liu Xing. Kau sama sekali tidak boleh berharap untuk menjalin hubungan dengan Lier. Sebaiknya kau tidak menyukainya. Kalau tidak, kau tidak hanya akan menderita seumur hidupmu, kau juga bisa mati kapan saja. Qin Yu terkejut, lalu dia tertawa terbahak-bahak, apa yang kau katakan, Paman Lan? Kau pasti bercanda. Namun, tak ada secercah senyum pun di wajah Paman Lan, aku tidak bercanda. Sejujurnya, masa depanmu sangat cerah.
Tak seorang pun di dunia Xiuyao akan mampu menyamaimu, tapi izinkan aku memberitahumu satu hal, jika kau menyukai Lier, kau akan sia-sia, betapapun hebatnya dirimu. Sebenarnya, aku tak perlu memperingatkanmu tentang ini, tapi aku sungguh tak ingin melihatmu hancur. Qin Yu bingung. Baiklah, aku memang ikut campur, tapi sebaiknya kau ingat apa yang kukatakan hari ini. Itu juga saranku untukmu, kata Paman Lan sambil menatap Qin Yu. Qin Yu merasakan jantungnya bergetar sejenak. Apa yang dikatakan Paman Lan barusan sungguh mengejutkan. Awalnya dia bilang Qin Yu sangat menjanjikan dan tak seorang pun di dunia Xiuyao ini yang bisa menandinginya. Memangnya Paman Lan pikir dia siapa? Bisakah dia benar-benar menilai orang dengan begitu akurat? Aku sudah ingat, Paman Lan, kata Qin Yu sambil tersenyum. Namun, baik Paman Lan maupun Qin Yu tidak dapat memastikan bahwa tidak akan terjadi apa-apa karena pada dasarnya mustahil untuk mengendalikan rasa sayang. Begitu rasa sayang itu meluap di saat-saat tertentu, itu akan menjadi tak terbendung. Baiklah, kamu harus berusaha keras berlatih. Paman Lan menepuk bahunya lalu pergi. Saat dia pergi, Qin Yu memperhatikan punggungnya sambil berpikir. Apa sebenarnya alasan Paman Lan mengucapkan kata-kata itu? Sepertinya jika dia menyukai Nona Lier, kemungkinan besar dia akan hancur. Apakah ada jaminan seperti itu? Dilihat dari perilaku Paman Lan dan Nona Lier, jelas mereka berasal dari klan tertentu. Haha, mungkin Paman Lan dan Nona Lier berasal dari klan yang sangat kuat. Tapi, kalau aku menyukai seseorang, bahkan makhluk abadi pun tak akan bisa menghentikanku, apalagi klan mereka atau semacamnya. Lagi pula, aku belum menyukai siapapun. Qin Yu tersenyum acuh tak acuh. Dia tidak pernah menjadi orang yang penakut dan penurut. Tak seorang pun pernah mampu mengintimidasinya dengan kekerasan. Meskipun ia harus berhadapan dengan lawan yang lebih kuat darinya seperti Cha Hong, guru gua merah darah, ia hanya tinggal di sini untuk berlatih dalam kegelapan. Ketika ia berhasil menyembunyikan identitasnya, ia akan muncul kembali tanpa penundaan. Qin Yu memang tak kenal takut, tetapi ia bukanlah orang bodoh yang tak takut mengorbankan nyawanya. Lenganku patah. Dipatahkan oleh Bos Ho. Pria yang menggunakan 2 belati dan 1 baju zirah itu berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Lengannya tertekuk dengan sudut yang aneh. Jelas lengan normal tidak bisa ditekuk seperti itu. Ho Fei memelototinya dengan mata berapi-api, sambil menggeram, hehe, berani-beraninya kau mengadu pada Kak Lier. Mau kuhancurkan kulit udangmu sampai berkeping-keping. Fei Fei, jangan berisik. Nona Lier, yang telah berganti pakaian putih, berteriak pada Ho Fei. Ho Fei langsung menundukkan kepala dan berhenti berbicara, tampak seolah telah mengakui kesalahannya. Nona Lier tertawa jenaka lalu menoleh ke pria dengan lengan patah. Ia mengulurkan tangan, menyentuh bagian yang patah. Saat Qin Yu melangkah memasuki halaman, matanya tak dapat menahan diri untuk berbinar. Nona Lier diselimuti cahaya hijau. Wajahnya tampak begitu murni, kulitnya berkilau bak giok dan memancarkan beragam sinar hijau. Saat Qin Yu menyaksikan Nona Lier menyembuhkan lengannya, ia tersentuh dari lubuk hatinya. Qin Yu tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, jadi ia sangat keras kepala sejak kecil. Hanya kasih sayang ayahnya yang mampu menembus lubuk hatinya. Namun, saat ini, pancaran keibuan Nona Lier juga sedikit menyentuh hatinya. Dia sadar dalam sekejap mata. Aku peringatkan kau, Liu Xing. Kau sama sekali tidak boleh berharap untuk menjalin hubungan dengan Lier. Sebaiknya kau tidak menyukainya. Kalau tidak, peringatan yang diberikan Paman Lan belum lama ini muncul kembali di benaknya. Ia segera tersadar dari rasa tersentuh itu. Baiklah, nanti kau jangan melawan Fei Fei lagi. Kalau kau melawannya, kau hanya akan merugikan dirimu sendiri, saran Nona Lier. Cedera pria itu kini telah pulih sepenuhnya. Ia berkata dengan frustrasi, melawannya. Kau pikir aku ingin melawannya? Hanya saja, Bos Ho. Bagiku, suatu kehormatan bisa bertanding dengan Bos Ho. Aku sangat senang dan bersemangat. Melihat sorot mata Ho Fei, ia langsung mengubah posisinya. Nona Lier tersenyum. Saat berbalik, ia melihat Qin Yu di satu sisi. Apa kabar, Tuan Liu Xing? Qin Yu juga berkata dengan sangat sopan, apa kabar, Nona Lier? Saya tidak pernah menyangka bisa melihat teknik penyembuhan istimewa Anda lagi. Sungguh menakjubkan. Tiba-tiba, secercah kebahagiaan muncul di wajahnya karena ia bisa merasakan dengan jelas bahwa Xiao Hei sedang berlari ke arahnya dengan sangat cepat. Tuan Liu Xing, Anda tampaknya senang dengan sesuatu. Tanya Nona Lier penasaran. Qin Yu berkata dengan gembira sambil mengangguk, saudaraku Xiao Hei sedang terburu-buru ke tempat ini. Mungkin dia bisa tiba dalam beberapa hari saja. Oh, selamat, Tuan Liu Xing. Kalau saudara Anda sudah tiba,
tolong kabari saya. Ada mantra-mantra terlarang di luar jurang ini, jadi sangat sulit bagi orang luar untuk masuk kalau tidak ada yang membimbing mereka di dalam, kata Nona Lier sambil tersenyum. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, Nona Lier, kata Qin Yu sambil mengangguk sambil tersenyum. Nona Lier tersenyum, Tuan Liu Xing, karena Anda sibuk, saya kembali ke kamar dulu. Setelah berkata demikian, dia dengan anggun berbalik dan segera kembali ke kamarnya. Qin Yu memperhatikannya memasuki ruangan dari belakang, tersenyum, lalu berbalik dan kembali ke kamarnya untuk melanjutkan latihan. Ia berlatih transformasi bintang dan jurus rahasia Xiumo Kegelapan Utara setiap hari dan tidak pernah mengendur. Setelah beberapa hari, Qin Yu merasa jelas bahwa Xiao Hei sudah sangat dekat dengannya, bahkan dalam jarak 100 li darinya. Namun, Xiao Hei tiba-tiba berhenti. Qin Yu tahu bahwa Xiao Hei sedang dihalangi oleh mantra pembatas di luar jurang. Ia segera berdiri dan bersiap untuk meminta bantuan Nona Lier. Ketika Qin Yu meninggalkan kamarnya, ia terkejut melihat Nona Lier sudah pergi ke tengah halaman dari kamarnya. Begitu melihatnya, ia berkata sambil tersenyum, Tuan Liu Xing, saya sudah tahu bahwa saudara Anda telah tiba. Ayo pergi sekarang. Qin Yu tersenyum dan berjalan di samping Nona Lier. Berdampingan, mereka berdua bergegas langsung menuju pintu masuk jurang. Rambut panjang Lier tergerai. Qin Yu bahkan bisa mencium aroma memikat dari rambutnya yang indah. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Saat dia mendekati pintu masuk, hatinya dipenuhi kegembiraan karena dia akan bertemu Xiao Hei lagi. Qin Yu dan Nona Lier pun langsung keluar dari pintu masuk dengan mudah. Ia tidak melihat mantra pembatas apapun. Namun, jika ia menoleh, ia akan terkejut melihat mulut gua telah berubah menjadi dinding batu seperti tempat-tempat lain. Ini hanyalah teknik ilusi. Namun, hal itu sangatlah luar biasa mendalam sehingga bahkan Xiao Hei pun tidak dapat memahaminya. Melihat Xiao Hei yang tak jauh darinya dan tak menemukan jalan, mata Qin Yu langsung berbinar. Sejak terpisah akibat dikejar Sang Mo terakhir kali, mustahil baginya untuk bertemu kembali dengan Xiao Hei. Beberapa waktu lalu, ia dan Xiao Hei hampir bertemu lagi, tetapi kemudian mereka bertemu Cha Ge dan Cha Po sebelum sempat. Xiao Hei, Qin Yu memanggil dengan suara sedikit bergetar. Xiao Hei tiba-tiba berbalik. Melihat Qin Yu, ia langsung menjerit nyaring bak lang karena kegirangan. Teriakan itu bahkan membuat gerombolan ikan di sekitarnya ketakutan. Kakak, suara Xiao Hei yang penuh semangat muncul di benak Qin Yu. Qin Yu bergegas ke sisi Xiao Hei dan memeluknya. Xiao Hei juga melingkarkan sayapnya di tubuh Qin Yu. Berdiri di satu sisi, Nona Lier juga tersenyum tipis. Kau berubah, Xiao Hei. Dibandingkan dulu, kau jadi lebih kurus setengahnya. Bahkan auramu pun berubah. Ada apa denganmu? Baru sekarang Qin Yu menyadari perubahan Xiao Hei yang mencengangkan. Kalau bukan karena telepati di antara mereka, ia tak akan bisa yakin seperti ini. Xiao Hei menjadi jauh lebih kurus, auranya menjadi sangat menindas dan ganas, dan tatapan matanya menjadi lebih tajam dan dingin dari sebelumnya. Kakak, setelah mencapai tahap jin dan akhir, aku bersiap untuk membunuh Sang Mo. Meskipun berbahaya, aku telah menggunakan teknik terlarang untuk mengubah tubuhku, jadi secara teori akan mudah bagiku untuk menghadapi ahli Yuanying tingkat awal. Siapa sangka saat aku hendak bertemu denganmu lagi hari itu, aku bertemu ular piton besar. Ular itu jauh lebih kuat daripada Sang Mo. Kurasa ular itu setidaknya sudah mencapai tahap Yuanying tengah. Xiao Hei sangat marah. Teknik terlarang. Qin Yu terkejut. Xiao Hei berkata melalui indera sucinya, ini teknik rahasia dalam ingatanku. Setelah aku mulai menggunakannya, seluruh tubuhku mengalami transformasi yang drastis dan menyeluruh. Meskipun tingkat kekuatanku masih sama, seranganku telah meningkat pesat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karena Xiao Hei telah mencapai tahap jin dan akhir, bahkan jika ia tidak menggunakan teknik terlarang itu, ia tetap mampu menghadapi para ahli tahap Yuanying awal. Dan sekarang setelah ia menggunakan teknik itu, ia bahkan mampu mengimbangi sebagian besar ahli tahap Yuanying tengah. Namun, hari itu ia bertemu Cha Po, yang tidak hanya berada di tahap Yuanying tengah, tetapi juga seekor ular piton air berwarna merah darah. Ular piton air berwarna merah darah adalah spesies binatang iblis kelas atas dan hanya kalah dari binatang dewa. Ular piton air berwarna merah darah tahap Yuanying tengah jauh lebih tangguh daripada seorang Xiuxianis dengan tingkat kekuatan yang sama. Meski begitu, Xiao Hei hanya sedikit dirugikan saat itu. Ketika akhirnya ia melarikan diri, Cha Po mengejarnya cukup lama tanpa berhasil menyusulnya. Setelah itu, atas perintah kakaknya, Cha Po terpaksa kembali ke Gua Merah Darah. Lalu kenapa kamu belum datang ke tempatku sampai sekarang? Tanya Qin Yu ragu. Mengingat kecepatan Xiao Hei,
dia seharusnya dapat menemukan lokasi ini dengan sangat cepat. Xiao Hei berkata melalui komunikasi indera suci, "Kakak, setelah lolos dari ular piton air merah darah itu, aku ingin membunuh Sang Mo, tetapi kemudian aku mengetahui bahwa Gua Merah Darah telah melancarkan perburuan besar-besaran untukmu di seluruh wilayahnya." Sang Mo dan dua monster iblis Yuanying awal lainnya pergi ke Gua Merah Darah bersama-sama. Karena mereka bertiga, aku tidak berani menyerang mereka. Saat Cage bertarung melawan Qin Yu, dia dengan arogan menyuruh Sang Mo menyiapkan palu petir, sehingga setelah kematiannya, Sang Mo dapat menebak bahwa Qin Yu telah membunuhnya dan segera melaporkan hal ini kepada Cha Hong. Cha Hong yang murka kemudian memerintahkan Sang Mo untuk bergegas ke Gua Merah Darah. Sang Mo tidak sendirian dalam hal ini. Bahkan para penjaga lain yang berada di luar saat itu pun harus bergegas ke Gua Merah Darah. Karena itu, ia pergi ke Gua Merah Darah bersama dua penjaga lainnya. Xiao Hei berlari jauh dengan sia-sia dan terpaksa kembali mencari Qin Yu. Jarak yang ia tempuh dalam perjalanan pulang pergi ini mencapai lebih dari 1 juta li. "Kakak, kamu tidak boleh keluar untuk saat ini. Mereka semua sedang memburumu di luar," Xiao Hei memperingatkan. Qin Yu mengangguk pelan. Tepat setelah mengetahui bahwa ia telah membunuh wakil ketua Gua Merah Darah, ia sudah meramalkan hal ini. Perlu diketahui bahwa tawaran hadiah Sang Mo dan perburuan Gua Merah Darah adalah dua hal yang sangat berbeda. Hadiah Sang Mo hanya akan menggoda para Siwiaois untuk mencarinya. Namun, Gua Merah Darah telah dengan tegas memerintahkan semua Siwiaois dalam radius 8 juta li darinya untuk memburunya. Tak satu pun dari mereka berani menentang perintah ini karena Gua Merah Darah adalah penguasa wilayah radius 8 juta li ini. Setelah kembali ke jurang, Xiao Hei dan Qin Yu tinggal di kamar yang sama. Namun, Hou Fei lah yang paling bersemangat dengan kedatangan Xiao Hei karena mereka sering bertarung satu sama lain. Terlebih lagi, ketika Xiao Hei menggunakan berbagai tekniknya yang menakjubkan, Hou Fei hanya bisa mengalahkannya dengan sedikit usaha. Sebulan berlalu dengan damai. Hari ini, Qin Yu dan Xiao Hei sedang berbicara satu sama lain di halaman. "Kakak, jurang ini terlalu mudah dan nyaman. Aku akan keluar sebentar dulu." Xiao Hei berpikir lama, lalu akhirnya mengutarakan rencananya. Qin Yu terkejut, namun dia langsung mengerti. Xiao Hei adalah seekor elang, dan seperti elang lainnya, ia ingin terbang tinggi ke angkasa. Meskipun ia telah tinggal di jurang ini selama sebulan karena hubungannya dengan Qin Yu, di dalam hatinya, ia masih sangat menantikan pertumpahan darah, pertempuran, dan sebagainya di luar jurang. "Tidak apa-apa, Xiao Hei," kata Qin Yu sambil tersenyum. Xiao Hei mengedipkan matanya. Ia sungguh benci berpisah dengan Qin Yu. "Kakak, kenapa kau tidak ikut denganku untuk bersenang-senang?" Ia mencoba membujuk Qin Yu. "Dengan kekuatanmu, kau pasti bisa melawan bahkan monster iblis Yuanying tingkat menengah. Konon, hanya ada sedikit monster iblis yang telah melampaui tingkat Yuanying tingkat menengah di seluruh wilayah Gua Merah Darah. Dengan sedikit kehati-hatian, kita tidak akan bertemu mereka." Ketika Qin Yu mendengar saran Xiao Hei, ketertarikannya secara alami muncul. Lagi pula, dia suka merasakan darahnya mendidih dan emosinya yang kuat. Gua Merah Darah tidak memiliki banyak ahli, jadi jika dia dan Xiao Hei sedikit berhati-hati, tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada mereka juga. Sedangkan bagi para Siwiao biasa yang mengejarnya, Jindan dan Yuanying mereka hanya akan menjadi makanannya. Tidak perlu terburu-buru. Sebaiknya kita tunggu sampai aku menguasai kegelapan utara. Jangan khawatir, aku akan bisa mempelajarinya dengan cepat. Namun, Qin Yu tidak setuju. Apakah dia benar-benar tetap tinggal di sini untuk berlatih kegelapan utara? Xiao Hei pergi setelahnya, tetapi keadaan masih berjalan seperti biasa di jurang. Qin Yu berlatih transformasi bintang dan jurus rahasia Siumo kegelapan utara setiap hari. Ia terus gagal berulang kali, tetapi ia juga tidak cemas. Tanpa sadar, ia berharap ia tidak akan berhasil mempelajari kegelapan utara agar ia dapat terus berada di jurang ini tanpa rasa khawatir. Setiap hari, dia berlatih dan mendengarkan musik sitar Nona Lier. Kadang-kadang, ia bahkan bisa melihatnya mengobati luka beberapa binatang iblis. Qin Yu bahkan pernah ingin berlatih tanding dengan Hou Fei agar setelah terluka, ia bisa merasakan perawatannya juga. Tentu saja, dia mengubur pikiran itu di lubuk hatinya segera setelah pikiran itu muncul. 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Bagi para praktisi, 3 tahun sungguh waktu yang sangat singkat. Selama periode ini, Xiao Hei pernah kembali dan tinggal di jurang selama sebulan sebelum pergi lagi. Dan belum lama ini, ikan kecil Yan Zi juga telah berubah menjadi manusia. Hari ini, Qin Yu sedang duduk dengan kaki disilangkan di tempat tidurnya, berlatih kegelapan utara lagi.
Berkat nutrisi dari air mata meteorik selama 3 tahun terakhir, jiwanya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan ketangguhan dan fleksibilitas energi spiritualnya pun semakin kuat. Jumlah energi spiritual yang dapat ia kendalikan kini telah mencapai 1/8 dari total energi spiritual. Namun, belum ada tanda-tanda keberhasilan dalam mempelajari kegelapan utara. Tiba-tiba, seluruh tubuh Qin Yu bergetar hebat. Sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Saat ini, dalam benaknya, seutas energi bintang tiba-tiba mulai terjalin dengan seutas energi spiritual. Keduanya terjalin seolah-olah keduanya adalah substansi nyata. Perlu diketahui bahwa masalah terbesar Qin Yu selama ini adalah energi spiritual dan energi bintangnya tidak dapat benar-benar bersentuhan. Dia menahan kegembiraannya dan terus menunggu. Seiring berlalunya menit dan detik, jalinan energi bintang dan energi spiritual tersebut mulai menyatu. Setelah waktu yang tak menentu, keduanya akhirnya menyatu dan tak ada lagi perbedaan di antara keduanya. Qin Yu tiba-tiba membuka matanya, memancarkan 2 sinar cahaya terang. Dia telah berhasil. Termasuk periode waktu ketika ia dikejar, ia telah berlatih kegelapan utara selama lebih dari 3 tahun dan kini ia akhirnya berhasil. Benang energi pertama yang menggabungkan energi bintang dengan energi spiritual telah terbentuk. Ia telah bereksperimen setiap hari selama 3 tahun, tak kurang. Dan bereksperimen dengan kegelapan utara bahkan telah menjadi kebiasaannya. Energi ini menggabungkan energi bintang dan energi spiritual, jadi mari kita sebut saja energi spiral. Bahkan napas Qin Yu pun terasa agak berat. Energi spiral ini berbeda dari energi bintang dan energi spiritual, tetapi saat ini jumlahnya sangat sedikit, hanya seutas benang. Namun, benang ini sangat penting untuk mempelajari kegelapan utara. Qin Yu menutup matanya dan mulai mengikuti instruksi kegelapan utara. Benang energi spiral itu kemudian mulai berubah, membentuk jimat tulisan yang tampak seperti gambar aneh. Seketika, perasaan aneh muncul di benaknya. Qin Yu merasa ia bisa sepenuhnya mengendalikan auranya hanya dengan satu pikiran. Semua ini dilakukan melalui jimat yang terbentuk dari energi spiral. Ia bahkan dapat meningkatkan daya hisapnya untuk menyerap semua energi di sekitarnya, dan ia akan terlihat seperti lubang hitam di mata orang lain saat itu. Dengan sedikit mengendalikan energi spiral jimat, Qin Yu membuat seluruh tubuhnya mulai menelan energi di sekitarnya, tampak seperti lubang hitam humanoid. Kini, suasana di sekitarnya menjadi sangat aneh. Berhasil, dia mengendalikan jimat itu, menghentikannya bekerja, dan seluruh tubuhnya kembali ke keadaan semula. Haha, akhirnya aku berhasil. Matanya berbinar-binar, penuh kegembiraan. Kemenangan ini akhirnya tiba setelah penantian yang panjang. Dengan teknik untuk mengubah suasana di sekitarnya ini, jika ia sedikit mengubah pakaian dan penampilannya, bahkan Sang Mo pun tak akan bisa mengenalinya. Namun, senyum Qin Yu menghilang dalam sekejap. Karena aku sudah berhasil, sudah waktunya aku pergi dari sini. Tapi haruskah aku pergi dari sini? Tiba-tiba ia merasa agak bingung. Setelah 3 tahun, musik sitar hariannya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Penampilan murni Nona Lier saat menyembuhkan seseorang juga terpatri dalam benaknya. Paman Lan menghampirinya dari luar, lalu berkata sambil tersenyum, "Liu Xing, ternyata kamu sudah berlatih selama 9 hari berturut-turut. Mungkinkah kamu berhasil?" 9 hari, Qin Yu terkejut dalam hatinya. Ia tidak menyangka butuh 9 hari untuk menggabungkan seutas energi bintang dengan seutas energi spiritual. Soal keberhasilan, tentu saja ia berhasil. Sekarang ia bisa mengubah auranya sesuka hati. Berhasil? Tidak, aku hanya membuat beberapa kemajuan. Aku masih butuh waktu untuk berhasil, kata Qin Yu kepada Paman Lan. Oh, Paman Lan tersenyum. Ada kemajuan juga bagus, 3 tahun yang lalu, kamu bahkan tidak bisa membuat kemajuan apapun. Kurasa kamu juga pasti ingin pergi ke dunia Xiuzhen di luar negeri untuk berkelana dan membuat nama untuk dirimu sendiri, kan? Qin Yu tidak punya pilihan selain mengangguk. Bagus sekali. Berusahalah sebaik mungkin. Paman Lan kemudian berbalik. Namun, ketika hendak pergi, ia tiba-tiba berhenti dan menatap Qin Yu. Dengan nada yang jelas-jelas serius, ia memperingatkan, "Liu Xing, jangan lupakan percakapan kita 3 tahun yang lalu." Percakapan 3 tahun lalu, saat Qin Yu masih merenung, Paman Lan sudah meninggalkan ruangan. Qin Yu membuka jendela kamarnya. Kebetulan, ia bisa melihat ruang-ruang belakang melalui jendela ini. Saat itu, Nona Lier sedang duduk di samping jendela kamarnya dengan sebuah sitar diletakkan di depannya. Kemudian, dengan penuh konsentrasi, ia mulai memainkan sitar itu lagi. Dari posisi Qin Yu, dia hanya dapat melihat sisi wajah Nona Lier. Dulu, setiap kali Nona Lier memainkan sitar, Qin Yu selalu mendengarkan alunan musik itu dengan mata tertutup.
Ia belum pernah mengamati dengan saksama kondisi Nona Lier saat memainkan sitar seperti ini. Gelombang demi gelombang suara indah menyebar dari senar sitar, dan wajah Nona Lier tampak memancarkan berbagai sinar cahaya yang menawan. Pada saat ini, Qin Yu agak terpesona. Hari-hari seperti ini tidak berlangsung lama. Setengah bulan kemudian, ketenangan jurang terganggu karena sekelompok Xiuyaois terdeteksi di luar jurang. Kelompok Xiuyaois ini dengan penuh semangat dan hati-hati mencari-cari. Sepertinya mereka sedang memburu seseorang. Kak Lier, gawat. Waktu aku jalan-jalan di luar tadi, aku diinterogasi oleh seorang Xiuyaois. Gua Merah Darah sedang mencari seorang Xiuxianis. Yanzi, yang berpakaian ungu, bergegas masuk sambil berkata dengan keras dan mendesak. Qin Yu mengerutkan kening di kamarnya. Dia tentu tahu bahwa Gua Merah Darah telah memburunya. Namun, pada awalnya, mereka hanya mengirim sejumlah besar bawahan untuk melakukan penyisiran kasar menggunakan indera suci mereka. Setelah 2 tahun, mereka masih tidak dapat menemukannya meskipun telah mencari di seluruh wilayah Gua Merah Darah dengan indera suci. Qin Yu awalnya mengira Gua Merah Darah akan menyerah, tetapi tiba-tiba ia memerintahkan para Xiuyaois untuk mencari dengan cermat dalam skala besar, dan kini mereka telah mendekati tempat ini. Sekalipun teknik ilusi itu sangat mendalam, tidak seorang pun dapat memastikan bahwa itu tidak akan terlihat oleh seseorang. Jika hal itu terlihat, pasukan Gua Merah Darah akan datang ke sini, dan jangan khawatir, Yanzi, para Xiuyaois itu tidak akan menemukan tempat ini, kata Nona Lier sambil tersenyum. Jelas sekali dia sangat santai. Paman Lan yang sedang minum teh di halaman pun tidak memperdulikannya. Paman Lan, Nona Lier, aku telah berhasil mempraktikkan teknik kegelapan utaraku. Aku akan segera pergi dari sini. Qin Yu berkata sambil tersenyum sambil berjalan keluar dari kamarnya. Pada saat yang sama, ia mulai mengendalikan jimat yang terbentuk dari energi spiral di kepalanya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Qin Yu bagaikan lubang hitam. Tak hanya tak memancarkan auranya sedikit pun, lubang hitam itu juga menyedot semua energi di sekitarnya, termasuk energi suci. Penampilan Qin Yu juga mulai berubah. Meskipun perubahannya sangat kecil, seluruh tubuhnya tampak jauh lebih muram. Ini adalah penampilan pembunuh Liu Xing di masa lalu. Ia juga mengenakan jubah hitam, yang ditempa oleh Lei Wei di Lei Mountain House. Dengan ini, aku yakin tidak ada seorang pun yang akan mengenaliku. Ucapnya sambil tersenyum sambil melihat ke arah Nona Lier, Paman Lan dan gadis kecil Yanzi. Kini rambutnya hanya sepanjang 1 cun. Berkat jubah hitam yang dikenakannya dan otot-otot tubuh bagian atasnya, ia terlihat sangat tampan dan hikmat. Ditambah lagi dengan kemampuan tubuhnya yang mampu menyerap semua energi di sekitarnya seperti lubang hitam, ia memancarkan aura sedingin es. Bagus, bagus. Paman Lan menatap Qin Yu dengan sedikit tanda persetujuan di matanya. Qin Yu tersenyum. Ia selalu merasa Paman Lan tak terduga dan seolah mampu membaca semua pikirannya. Melihat penampilan Qin Yu saat ini, Nona Lier pun memuji dengan mata berbinar, teknik rahasia Tuan Liu Xing sungguh luar biasa. Saya yakin tak seorang pun akan bisa mengenali Anda. Pada saat ini, sebuah suara meninggi. Ah, kakak Liu Xing, aku ingin ikut denganmu. Tuan, tolong biarkan aku keluar. Hei Yu bahkan lebih lemah dariku, tapi dia sedang di luar. Tolong biarkan aku keluar. Hou Fei bergegas menghampiri mereka sambil terus berkata. Ia juga menatap Qin Yu, terus-menerus mendesaknya dengan tatapan matanya. Pada saat yang sama, ia berkata melalui indera sucinya, kakak Liu Xing, tolong aku. Qin Yu tersenyum dan berkata kepada Paman Lan, Fei Fei adalah binatang suci. Dengan kekuatannya, tidak ada yang akan membahayakannya di dunia bawah Laut Xiuyao. Lagi pula, jika dia tidak mengalami kesulitan, kurasa dia tidak akan bisa tumbuh dewasa. Tolong biarkan dia keluar. Fei Fei adalah nama informal Hou Fei. Baru setelah 3 tahun, Qin Yu sudah sangat akrab dengan Hou Fei, barulah ia mulai memanggilnya dengan akrab. Hou Fei langsung menatap Paman Lan dengan iba. Paman Lan tak punya pilihan selain menggelengkan kepala sambil tersenyum, baiklah, karena Liu Xing sudah bilang begitu, kau boleh ikut dengannya. Tapi ingat, dalam situasi yang tidak kritis, jangan sampai mengamuk dan melawan. Mengerti, ia menatap Hou Fei dengan serius. Ah, aku tahu. Yang terakhir langsung melompat kegirangan. Hou Fei kemudian memeluk Qin Yu erat-erat, tetapi ini adalah pelukan yang penuh semangat. Terima kasih, kakak Liu Xing. Ayo pergi, kakak. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Jantung Hou Fei sudah melayang keluar jurang. Ia sangat gembira saat itu. Qin Yu mengangguk pelan. Tiba-tiba ia menatap Paman Lan dan Nona Lier, lalu berkata, Nona Lier,
Paman Lan, sebelum pergi, aku ingin memberitahu kalian bahwa Liu Xing hanyalah nama panggilanku. Nama asliku adalah Qin Yu. Fei Fei, ayo pergi. Dia pada dasarnya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi dan langsung keluar dari rumah bambu itu. Haha, aku akan keluar. Setiap binatang iblis harus bersiap untuk dikalahkan olehku, kakak. Hou Fei sangat bersemangat. Qin Yu tidak menoleh ke belakang karena dia tidak mau. Akankah aku kembali ke tempat ini? Tanyanya dalam hati, tetapi ia pun tak punya jawaban. Tiba-tiba ia tersenyum, mungkin aku harus menjalani hidup yang penuh pertumpahan darah, emosi yang meluap-luap, dan pasang surut.